Persebaya menang, Arema PSIM imbang. Wow, kata itulah kita sematkan untuk dua pertandingan yang cukup seru di sore hari ini, yang mana Persebaya luar biasa berhasil mencuri 3 poin di kandang Persita Tangerang, dan juga PSIM yang tertahan langkahnya untuk meraih kemenangan kedua secara beruntun setelah ditahan imbang tim tamu Arema Malang. Wow, menarik kita bahas. Iya. Jadi kita tahu sebenarnya di pertandingan sore kali ini itu ada 4 pertandingan, termasuk Bayangkara yang menjamu PSM Makassar yang berkesudahan dengan skor 1-1, yang mana dua-duanya gol penalti, dan juga Persik Kediri yang kalah guys di kandang atas tim tamu Madura United, kalau nggak salah 2-1 skornya. Nah, tapi kita fokus kepada pertandingan Persebaya Persita yang disiarkan oleh Indosiar, dan juga Arema melawan PSIM yang di video. Jujur aku tadi itu nonton 2 device ya. Pertama itu TV, ya kan, yang di depan TV, baru yang kedua ada HP. Yang TV Persebaya, dan di situ Arema dan juga PSIM. Karena aku melihat ini pertandingan yang cukup seru antar kedua tim ini, ya kan. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat Persebaya dulu ini, kita bahas Persebaya, baru kita bahas Arema sama PSIM. Persebaya kali ini betul-betul nggak mau mengulangi kesalahan yang sama guys. Setelah di pertandingan pembuka ya di hadapan puluhan ribu bonek mereka harus kalah dari tim tamu yaitu PSIM Yogyakarta. Kali ini Persebaya betul-betul belajar banyak dari kesalahan kemarin dan langsung mencuri start terlebih dahulu guys. Dan terbukti Persebaya udah unggul aja terlebih dahulu melalui pemain andalan mereka yaitu Rivera memanfaatkan umpan catur. Ini gila sih, serius, catur ini bisa aku bilang salah satu man of the match ya. Meskipun yang mencetak gol itu Francisco Rivera di menit 23, tapi asli pemain yang cukup mobile yang paling menonjol di pertandingan kali ini tuh catur guys. Ini catur nggak ada habisnya, nggak ada obatnya gitu, nggak ada capek-capeknya. Dia itu padahal sebagai fullback sebelah kanan ya, back kanan, tapi dia itu rajin sekali overlapping, rajin kali membantu serangan. Makanya gol Rivera itu tak lepas daripada peran seorang catur guys. Ini pemain berbakat yang beruntung lah Persebaya memiliki pemain sekelas catur. Ketika dipenuhi dengan pemain-pemain asing ya, tapi catur mampu bersaing dengan pemain-pemain yang berkualitas lainnya guys. Dan tak lepas juga Tony Firmansyah. Tony Firmansyah meskipun di pertandingan sebelumnya itu bapuk ya, dalam artian tidak maksimal, tapi di pertandingan sore hari ini Tony Firmansyah seakan-akan ingin membuktikan diri bahwasanya dia masih menjadi salah satu terbaik bagi punggawa baju hijau guys. Dan terbukti lini tengah itu betul-betul solid, dan lini kiri juga solid karena memang ada seorang Tony Firmansyah yang tidak ada capeknya, sama halnya dengan catur. Tapi catur is another level guys, serius. Bagaimana overlappingnya, kencangnya, larinya, terus juga keputusannya. Bahkan banyak pemain-pemain lokal tuh kalau udah kayak gitu dia nge-shoot. Tapi catur dia pintar ngatur timing, dia lihat Rivera siap menanti bola, dan boom, Rivera siap men-shooting, dan akhirnya jadilah sebuah gol. Bahkan bisa kita lihat ya, aturannya Persebaya bisa unggul 2-0. Andai saja Bruno Moreira ya, itu udah di depan mata, udah face to face sih itu tadi bertemu dengan Igor ya kan. Tapi sayang sekali mungkin karena ada tarikan ya dari pemain Persita Tangerang, jadi Persebaya bukan Persebaya, maksudnya Bruno Moreira semacam kehilangan konsentrasi dan juga keseimbangan, hampir mau jatuh tadi. Padahal kalau jatuh tadi tuh bisa pelanggaran dan kartu merah kan. Tapi Bruno Moreira betul-betul ingin mencetak gol, dia tetap masih kokoh, dia lanjutkan, dan di situ dia nge-shoot. Ya kan? Dan untungnya di situ Igor betul-betul sangat siap, terakhir nggak jadi gol. Padahal ya itu udah ada Freitas yang nunggu tadi itu di sebelah kiri, yang mana bisa kita bilang kalau misalnya dioper ya kepada Gali Freitas itu bisa jadi gol. Tapi sekali lagi di saat-saat terpenting itu di saat-saat face to face ya, apalagi udah depan gawang, itu butuh mengambil keputusan yang sangat cepat. Jadi kalau sekarang kita nengoknya enak, oh nengok sana, oper sana, tapi kalau udah di lapangan itu memang sulit guys, serius. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh Bruno Moreira sudah tepat. Tapi kalau memang tadi dia tuh bisa dia lihat Gali Freitas di sana, mungkin ya mengoper jadi hal yang paling terbaik sebenarnya kan gitu. Tapi overall ya,
Persebaya kali ini tampil cukup cemerlang, apalagi Hernando Ari juga solid di lini Mister Gawang, ditambah lagi duet Mitrevski dengan Dimov yang betul-betul solid, sehingga asli ya Persita Tangerang tuh mutar-mutar aja di lini tengah, lini belakang, sesekali maju ke depan, umpan-umpan crossing, spam crossing aja gitu ya kan, karena memang gimana, Persita juga bingung ini membongkar pertahanan daripada Persebaya ya. Situ si Besa, Alves, Ganet itu bingung juga tadi tuh. Ini gimana sih bongkar pertahanan Persebaya? Karena memang solid kali gitu ya kan. Ditambah lagi juga lini serang daripada Persebaya, kalau udah serangan balik nggak ngotak gitu kan. Kelihatan kalau udah serangan balik udahlah. Malik Rizaldi, Bruno Moreira, Rivera, udah wassalam itu lini pertahanan daripada Persita Tangerang kan. Belum lagi di gelandang bertahan mereka itu Rajkovic itu gila kali kan. Udahlah wassalam. Tapi yang di sini aku sangat menyoroti Perovic ya, striker daripada Persebaya yang masih juga belum menemukan performa terbaiknya. Ada apa nih dengan Perovic? Semacam butuh asupan lagi nih kayaknya Perovic ini ya kan. Ayo Perovic ya kan, lebih gacor lagi. Ini kalau misalnya kayak gini terus Perovic, kalau aku ya pribadi, meskipun aku fans PSMS ya, kalau misalnya aku tadi bisa milih, aku letak itu Freitas aja yang masuk sebagai starter gantikan Perovic. Udah Malik Rizaldi letak tengah aja lah. Baru kiri ada Freitas atau kanan Freitas, terserah lah. Mau nanti dikombinasikan dengan Bruno di depan ya nggak masalah. Yang jelas udah Perovic kalau kayak gini terus mainnya udah ganti aja sih menurut aku ya kan. Gantikan mainkan Paulo Gali Freitas atau mungkin Rizky Dwi ya kan. Karena di musim lalu juga Rizky Dwi lumayan lah gitulah ya kan. Tapi semoga aja Perovic menemukan apa ya, bisa kita bilang jati dirinya, menemukan sentuhannya sehingga bisa mendulang gol-gol yang ditunggu oleh bonek guys, seperti itu. Dengan kemenangan ini maka Persebaya sukses membalaskan dendam di pertandingan sebelumnya ketika kehilangan 3 poin di stadion andalan mereka. Kali ini mereka berhasil mencuri 3 poin di kandang lawan. Nah, ini menjadi kemenangan yang berarti, dan nanti di pertandingan selanjutnya mereka lebih ngeri lagi karena akan menghadapi Bali. Nah, ini pertandingan big match ya kan. Oke, sekarang kita pindah ke pertandingan Arema melawan PSIM. Ketika di pertandingan Arema dan PSIM ini pasti kalian salfok dengan tayangannya yang bisa kita bilang waduh ini agak gimana gitu tayangannya ya kan, agak-agak macam kembali ke era Liga Jarum gitu ya kan, zaman-zaman Persebaya, PSMS, Persija, Persekapas, Pasuruan gitu ya. Karena memang kok kayak gini tayangannya gitu kan. Tapi sekali lagi ya, mau gimana pun kita ngomong berbui pun gitu-gitu aja gitu ya kan. Jadi udahlah nikmati aja. Nah, di pertandingan PSIM dan Arema ini sebenarnya jujur aku bilang ini yang lebih seru lagi malah ketimbang Persita melawan Persebaya, karena memang kelihatan banget Persebaya udah bisa menang lah kita lihat dari pertandingan itu. Tapi kalau di pertandingan ini PSIM melawan Arema ini sulit diprediksi siapa yang bisa menang guys. Apalagi saat itu PSIM tertinggal terlebih dahulu melalui gol Dalberto, yaitu penalti. Gol Dalberto itu sontak membuat PSIM itu kesengat guys. Asli, bayangkan di awal pertandingan itu PSIM udah gencar menyerang Arema, udah mati-matian nyerang melalui Nermin Haljeta, Derry Corve, baru juga J Valente, baru juga El Puga Pidal kan. Tendangan jarak jauh si Pidal itu ngeri kali sih, gila tendangan jarak jauh Pidal. J Valente juga tendangan jarak jauhnya. Pokoknya habislah Arema dibombardir. Tapi aku salut dengan kiper Arema cuy. Serius. Adi Satrio ini gila. Kalau bukan karena Adi Satrio dan juga Mota dan Gustavo di lini pertahanan untuk mengkat atau menjadikan tembok badan mereka, kaki mereka, mungkin Arema bakal kebantai di pertandingan kali ini guys. Apalagi tadi itu Arema sempat bermain dengan 10 pemain. Kalau misalnya tadi itu pemain Arema ya nggak fokus itu, wah bisa jadi Arema kebantai guys. Tapi mereka sempat kecolongan juga di menit-menit akhir ya, hingga akhirnya Betinho, padahal Betinho cukup ya solid lah mainnya ya bersama dengan Paulinho. Paulinho ini pemain yang aku bisa bilang menarik perhatian aku semenjak waktu ngelawan Biak kemarin ya kan. Tapi sayang sekali Betinho malah gagal fokus di akhir, yang niatnya baik ya untuk buang bola tapi malah
buang bolanya ke gawang sendiri. Adi Satrio pun kecewa, seluruh pemain Arema kecewa, termasuk juga dengan Aremania juga pasti kecewa. Bayangkan 3 poin yang sudah di depan mata harus sirna karena gol bunuh diri yang dilesahkan oleh Betinho. Tapi nggak masalah, overall Arema cukup solid menghadapi tim tuan rumah yang lagi on fire juga. Ini sebenarnya pertandingan yang sengit ya, karena dua-duanya sama-sama on fire. Arema habis ngebante PSBS Biak, PSM Yogyakarta habis menang daripada Persebaya yang notabene kandidat juara. Ingat nih, PSIM ini datang sebagai tim promosi, tapi gila makin ngeri. Bukan apa-apa guys, lini serang mereka sebenarnya salah satu lini serang yang menakutkan. Di balik ada trio 4, bukan trio itu 3 ya kan. Di balik ada lini serang mereka yang 4 menakutkan ini dari Corve, kan, baru juga Nermin Haljeta, J Valente dan juga Vidal. Masih ada itu rapinya loh, bayangkan di bangku cadangan. Ini kalau bisa 5-5 diturunkan, tapi nanti nggak ada yang jadi gelandang ya kan. Nah makanya tadi masuk juga lama Rafinya gitu kan, menggantikan dari Corve. Nah di sini kita lihat bagaimana PSIM betul-betul membuktikan kualitas mereka, bahwasanya mereka bukan hanya sebagai tim promosi yang cuma numpang lewat. Dari sini kelihatan bahwasanya juga PSIM betul-betul ingin berkompetisi, ingin bersaing dan berprestasi dengan tim-tim yang udah punya nama besar. Dan sebenarnya PSIM udah punya nama besar gitu kan. Maksudnya dalam artian ajang Super League ini kan PSIM sebagai tim promosi lah ya, mungkin orang menganggap memandang sebelah mata, tapi di sini mereka seakan-akan memberikan saywar, memberikan alarm kepada tim yang lain bahwasanya kami mampu bersaing, dan terbukti ya di sini mereka itu tidak kalah dan berhasil meraih 1 poin, walaupun sebenarnya hasil seri ini ibaratkan sebuah kekalahan bagi PSIM, aku yakin, karena pasti mereka juga ngincar 3 poin karena di hadapan puluhan ribu supporter. Tapi yaitu dalam sepak bola pasti ada namanya rezeki, beruntung dan gak beruntung. Dan kali ini aku bisa bilang PSIM tidak beruntung. Bayangkan guys, sumpah kalau dihitung banyak kali peluangnya dari asli. Tendangan Vidal yang dari jarak jauh, jarak dekat. Ya kan, belum lagi J Valente juga tendangan jarak jauh, jarak dekat. Baru asis-asis daripada Corve. Tadi ada juga Nermin Haljeta, lama kali megang bolanya. Kan, pokoknya banyak sekali tendangan-tendangan spekulasi ya dari jarak jauh yang dilesakkan oleh PSM Yogyakarta ke gawang Adi Satrio. Tapi sekali lagi Adi Satrio, Mota, Gustavo betul-betul jadi tembok yang sangat-sangat kuat sehingga ya Arema mampu mencuri 1 poin guys, seperti itu. Dan di sini juga Cahya Supriyadi sebenarnya oke ya penampilannya, tapi sekali lagi golnya penalti ya, jadi mau sulit memang untuk kiper untuk menangkap bola. Dan di situ juga Dalberto lagi-lagi menjadi momok yang menakutkan bagi tim lawan. Ini udah jadi torehan golnya yang keempat. Bayangkan baru 2 laga ya, tapi dia sudah mencetak 4 gol. Wah, ini Dalberto calon top skor nih. Gila. Ya, menarik kita bahas nanti ini Dalberto ya kan. Calon top skor Liga 1 atau Super League. Dalberto, baru mungkin Alano gitu ya kan, pemain Persija. Padahal Alano bukan striker ya kan, tapi memang jago juga itu pemain Persija yang sana itu. Oke. Kemudian juga di sini kita menyoroti sebenarnya masalah penalti Dalberto. Banyak sekali yang menganggap wah itu kok nggak penalti, wah itu penalti. Tapi sekali lagi karena memang ini sudah cek sana cek situ gitu ya kan, dan juga ada tarikan, memang kalau nggak salah siapa tadi itu, si Reva ya yang narik tadi itu kan, sehingga ya Dalberto pun dapat penalti, ya mudah aja dia mencetak kan gitu. Nah tapi di sini aku mau mengucapkan apa yang bisa kita bilang ya, terima kasih kepada Arema dan PSIM yang telah menampilkan permainan yang tidak membosankan. Jujur asik banget nontonnya, aku betah nonton Arema dengan PSIM ini karena memang jual beli serangan. Apalagi kalau udah kena kartu merah Mota tadi, itu asli udah lapangan udah setengah aja gitu ya kan, udah milik PSIM, betul-betul gecar kali untuk nyari kemenangan, untuk nyari gol penyimbang ya kan, dan terbukti akhirnya bisa gol. Kalau nggak gol tadi dan menang Arema, gila aku salut kali nengok Arema yang mampu bertahan sampai di menit-menit akhir. Tapi ya sekali lagi itu sepak bola
kan, yang bisa fokus hingga 90 menit dialah yang meraih kemenangan. Oke, komen di kolom komentar guys. Gimana pendapat kalian tentang ya hasil seri Arema dan juga PSIM dan tentang kemenangan Persebaya atas Persita. Oh ya, dengan hasil imbang ini maka Arema berada di puncak klasmen ya bersama dengan PSIM di peringkat kedua. Karena kebetulan Arema punya agresivitas gol yang lebih baik lah kalau misalnya dibandingkan dengan PSIM yang kemarin cuma menang 1-0, sedangkan kalau misalnya Arema ini menang berapa itu kemarinnya? 4 ya, 5 atau 4 ya? 4 ya, 5-1. Iya, kayaknya 4-1 kalau nggak salah ya kan, 4-1 ya, 4-1. Oke guys, komen di kolom komentar gimana pendapat kalian guys tentang hasil pertandingan Liga 1. Jujur Liga 1 atau Super League ini makin lama makin seru guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.